Oke guys, ini kita sudah ada di penghujung bulan Agustus 2017. Nah, buat kalian yang bingung mau cari referensi liburan kemana, terus kira-kira kalau jalan itu dapatnya destinasinya apa ya, ada event apa ya, di mana ya gitu. Nah, ini dari beberapa dari beberapa informasi saya kumpulkan. Ini saya mau kasih referensi buat kalian yang mau liburan di seputar Pulau Sumatera. Yang pertama itu kita punya kalender event Sumatera. Pertama kita dari Aceh. Dari Aceh itu ada untuk bulan September kita punya Aceh International Rapai Festival. Nah, apa itu? Festival apa itu? Festival musik perkusi internasional eh, yang cukup unik dan spesifik karena apa namanya eh, menampilkan seni budaya dari kota Aceh itu sendiri seperti rebana, kemudian dikombinasikan dengan tari saman dan nggak cuma dari Aceh aja, jadi beberapa negara sahabat juga diundang. Nah, di mana? Kosong nggak ada bang. Nah, acaranya diselenggarakan di Banda Aceh. Jadi untuk bulan September, kalian bisa cari informasi yang lebih dalam untuk eh, Aceh International Rapai Festival. Terus apa ya yang bisa saya informasikan? Eh, Judulnya tadi ya, Aceh International Rapai Festival. Oke, kita lanjut eh, ke, ke provinsi selanjutnya. Kita ada di Festival Danau Toba. Festival Danau Toba itu eh, diselenggarakan tanggal 9 sampai 12 September. Yang terdiri dari para layang di Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Toba Grafondo, eh, terus Karnaval Pesona Danau Toba Kabupaten Tobasa, sama Festival Danau Toba. Nah, ini acaranya pasti di Danau Toba ya, yang buat kalian yang ada di Sumatera Utara. Terus di samping itu juga ada festival lainnya, Pesta Budaya Nyuah-Nyuah di Kabupaten Dairi, tanggal 26 sama 30 September, sama Pesta Rondang Bintang Kabupaten Simalungun di tanggal yang sama, di tanggal 28 sampai 30. Apa itu Festival Danau Toba? Festival Danau Toba adalah event budaya pariwisata. Event ini dimulai sekitar cikal bakalnya dimulai sekitar tahun 1980-an, berubah menjadi Festival Danau Toba sekitar 2011. Kemudian lokasi pelaksanaan eventnya dilakukan secara bergantian di kabupaten dan di kawasan Danau Toba. Oke. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kalian hubungi di uh, Mukhlis Mukus Mama Ultra Charlie Hotel di London, India, Sierra, atau Dokter Mukhlis deh di 0812 63 76 711. Oke, itu ya untuk Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Mari kita berlanjut lebih ke selatan, ada di Sumatera Barat. Namanya Simfest, Sawah Lunto International Music Festival. Belum? Itu di mejamu ada surat apa? Nah, Simfest ini diadakan di Sawah Lunto International Music Festival. Apa itu? Festival musik yang komposisi etnik modern dan kontemporer di Kota Sawah Lunto. Kemudian untuk penyelenggaranya di tanggal 16 September 2017. Untuk informasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ada Ibu Eriati di 0812 62 72 62. Kalau informasi lebih jelasnya bisa dihubungi nomor tersebut. Nah, event pilihan lagi satu lagi dari masih di Pulau Sumatera, kita punya di Sumatera Selatan.
namanya Festival Kopi, kemudian diselenggarakan tanggal 3 September 2017 di Kampung Wisata Hala Al Munawar, Sumatera Selatan. Kemudian eh, festival ini diadakan minggu ketiga bulan September di Kampung Wisata Al Munawar, Palembang dalam rangka menyambut Hari Kopi Nasional. Oke, itu dia beberapa referensi event bulan September. Jadi kalau kalian ada di seputar Sumatera, baik itu dekat-dekat sama provinsi yang saya sebutkan tadi, bisa datang ke provinsi tersebut, ke acara tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Bye. Oke, buat Agustus sudah mau berakhir. Nah, besok udah 1 September. Buat kalian yang belum punya referensi liburan kemana di bulan September, saya mau kasih referensi untuk kalian yang ada di sekitar Pulau Jawa dan Bali. Kita mulai dari Jawa Barat. Di Jawa Barat ada event September itu ada West Java Perform Art Festival adanya di Gua Sunyaragin. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa cari di internet. Kemudian untuk Jawa Tengah itu ada kalau Jawa Tengah itu kita punya banyak sekali event. Ada di Solo, Semarang. Kemudian untuk Solo ada tanggal 2 September itu ada Grebek Besar. Kemudian ada SIPA, Solo International Performing Art, tanggal 7 sampai 9 September. Kemudian ada Festival Payung. Nah, saya akan hadir di Festival Payung nanti sekitar tanggal 15 sampai 17 September di Solo. Kemudian untuk 20 September itu ada Serawung Seni Sakral. Untuk lebih detailnya kalian bisa cari di internet, itu ada di event Solo event. Kemudian nanti ada keterangan detail caranya apa aja, kegiatannya ngapain aja gitu. Terus ya, selanjutnya ada tanggal 20 sampai 21 September. Ada Suro, bulan budaya, jadi ada bulan Suro. Kemudian ada kirap malam satu Suro, itu biasanya ngarak sapi, ngarak itu kebo albino. Kemudian ada di penghujung bulan ada Solo City Jazz. Nah, kita bergeser ke Semarang. Tanggal 9 September itu ada Taman Garuda Art Festival di Taman Garuda Kota Lama. Kemudian ada tanggal 16 sampai 20 ada Simponi dan Festival Kota Lama. Nah, di Festival Kota Lama itu banyak kuliner-kuliner, terus ada kegiatan-kegiatan unik yang bisa dilakukan di Kota Lama. Terus ada 22 September ada Gebiar Keroncong di Museum Rangga Warsita. Sama satu lagi itu referensinya itu adalah Warung Semawis. Nah, Warung Semawis ini ada itu tempat kuliner-kuliner itu peranakan di Semarang, lokasinya di Gang Warung Pecinan, Semarang. Oke, tadi Solo sama Semarang. Bisa untuk detailnya juga bisa lihat di itu di kalender eventnya Semarang sama Solo. Nah, untuk Yogyakarta agak sedikit berbeda. Itu ada 3 event yang bisa saya rekomendasikan. Tanggal 22 September itu Ratu Boko Festival. Itu ada ayo menari, kemudian ada lari maraton juga. Kemudian ada festival seni, kemudian budaya, musik, kemudian ada pokoknya
festival di Ratu Boko. Kemudian tanggal 25 September ada, oh tunggu sebentar, tanggal 22 sama 24 itu juga ada di Jalan Malioboro sama Mangkubumi serta Taman Budaya itu ada Jogja International Street Perform. Ini info dari Pesona Indonesia atau kalender event Nusantara. Kemudian ada di tanggal 25 September itu ada Borobudur Prambanan Watercolor Heritage Exhibition. Nah, ini adalah event buat kalian kolektor lukisan. Ada pameran karya seni lukis cat air di Borobudur dan Prambanan. Kemudian ada, kita bergeser ke Banyuwangi, Jawa Timur. Jawa Timur itu ada di Banyuwangi ada tanggal 15 September Banyuwangi Sail Yacht Festival. Itu festival yacht kayak kapal gitu deh. Terus kemudian tanggal 17 sampai 18 festival Kawitan Temenggungan. Tanggal 27 sampai 30 International Tour de Banyuwangi Region. Ini event sepeda kalau nggak salah ini. Sama di Bali, kalau Bali mostly sih bulan September itu adalah bulan film. Jadi kalau kalian ke Bali ada Denpasar Film Festival. Ada Denpasar Bali Festival, kemudian tanggal 13, 14, 15 ada Ombak Bali di La Laguna itu masih seputar film juga. Kemudian ada Festival Film Internasional Balinale tanggal 24 sampai 30 September. Nah, itu dia event-event pilihan bulan September dari saya untuk kawasan Pulau Jawa dan Bali. Jadi kalau kalian yang ada di seputar Pulau Jawa dan Bali bisa pilih event tersebut buat referensi, bingung mau kemana. Kalau enggak bisa cari referensi lagi, ada kalender event Sumatera sama nanti ada kalender event untuk Kalimantan dan Sulawesi untuk bulan September yang akan saya posting selanjutnya. Oke, jangan lupa like and subscribe. Ya, sampai jumpa kalau kalian ada di sekitar nanti sekitar tanggal 15 sampai 17 itu saya ada di Solo. Oke, bye-bye. Oke, masih di seputar kalender event. Kalau tadi kita udah bahas kalender eventnya untuk Sumatera, kemudian Jawa dan Bali. Nah, kita akan bergeser ke Indonesia Timur. Kita punya Kalimantan, itu masih utara sih sebenarnya. Kalimantan, Sulawesi, sama Maluku. Ini beberapa event pilihan yang saya rangkum dari berbagai sumber. Kita punya di bulan September itu kita punya, pertama kita di Pontianak itu ada Pontianak kulminasi matahari tanggal 21 sampai 23 September. Apa itu kulminasi? Kulminasi itu adalah ketika bayang-bayang itu sejajar, ketika matahari sejajar dengan garis lurus kepala. Jadi bayang-bayang kita tuh nggak ada. Nah, eventnya di mana? Eventnya itu ada di Tugu Katulistiwa. Di sini akan ada festival juga. Jadi sebenarnya kulminasi matahari itu 2 kali setahun, ada di tanggal 21 sama 23 Maret. Yang 21-23 itu saya udah pernah datang. Bukan 21-23 persis sih, cuma sekitar bulan Maret itu saya pernah datang. Kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya bagaimana Tugu Katulistiwa. Jadi event ini akan diadakan di Tugu Katulistiwa. Peristiwa kulminasi itu terjadi sekitar 5 sampai 11 menit. Jadi bayang-bayang kita benar-benar hilang. Oke. Untuk event selanjutnya kita punya Kalimantan Timur.
Ada Samarinda Festival Kemilau Seni Budaya Benua Etam. Di Samarinda ada Festival Kemilau Seni Budaya Benua Etam. Acaranya di minggu kedua September di Stadion Madia Sempoja Samarinda. Eventnya apa aja? Sebentar kita lihat dulu. Apakah kita punya bahan untuk penjelasannya? Mohon maaf sekali kita tidak punya bahan, jadi kalian bisa cari di internet. Tapi gambarannya seperti itu. Ada Festival Kemilau Seni Budaya Etam. Ini seni budaya Bali Dayak juga di stadion tersebut. Oke, itu yang untuk Kalimantan. Kita pindah ke Sulawesi. Sulawesi kita punya apa ya? Nah, Sulawesi kita dari Gorontalo. Gorontalo kita punya Festival Pesona Gorontalo, yaitu ada dimeriahkan juga dengan triathlon sama maraton. Jadi buat kalian yang suka lari, yang suka maraton sama triathlon itu ada ini adalah event baru. Ada Karnaval Karewo, kemudian Festival Pesona Saronde, sama Danau Limboto. Ada kuliner juga sama bazar juga. Buat kalian yang menunggu di garis finish. Untuk informasi lebih lanjutnya ada di Najib Sulaiman 0852 4040 8282. Oke, itu dia di Gorontalo buat kalian yang ada di Sulawesi, di daerah Gorontalo. Kemudian kita punya Mamuju. Mamuju itu ada Sandek Race. Sandek Race itu adalah kapal nelayan tradisional tapi dikasih layar, jadi kayak yachts gitulah. Ini kapal tradisional suku Mandar. Dulu sih dipakai untuk menangkap ikan, kemudian pas Sandek, Laut Mandar melakukan inovasi dan bodi Sandek lebih dirampingkan. Sandek pun dilombakan untuk menguji kecepatan ketangkasan membela ombak. Nah, ini salah satu event baru, ya event yang cukup keren kalau menurut saya sih. Untuk lokasinya ada di Polman, Mamuju, diselenggarakan tanggal 17 sampai 24 September di Sulawesi Barat. Oke, untuk moto tagline-nya, the hardest, the longest, and the fastest. Jadi kapalnya didesain lebih ramping. Jadi kalau begitu berlayar dengan tambahan layar kayak perahu sampan yang lama dengan tinggal ada siapa? Dengan kapal layar, kemudian kapal nelayan kecil, kemudian dikasih layar, jadi begitu angin tiup dia akan ngebut. Oke, Sulawesi Barat udah, kemudian kita punya Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah mana nih? Oh, nggak ada. Kita punya Wakatobi deh. Sulawesi Tenggara, Wakatobi Wonderful Festival Expo. Nah, Wakatobi Wonderful ini WEF singkatannya. Pameran pariwisata sama expo produk unggulan. Terus selain itu juga ada pameran pariwisata bahari, seni budaya dan sejenisnya. Jadi produk-produk unggulan dari Wakatobi kayak apa ya, produk laut atau itu lain sebagainya, itu tanggal 6 sampai 7 September di Wakatobi. Kemudian kita ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Buat kalian yang ada di Sulawesi Selatan itu ada Festival Tagabonerate, sama satu lagi ada Festival Layang-Layang tanggal 9 sampai 10
September di Pantai Akarina. Jadi kalau buat kalian yang ada di sekitar Makassar, bisa datang ke festival tersebut. Takabonerate itu sendiri adalah gugusan pulau yang memiliki atol sebesar ketiga. Festival ini dimeriahkan dengan kegiatan lomba memancing, lomba berenang, kuliner, serta budaya dan lomba internasional pesona Takabonerate. Untuk tanggal penyelenggaraannya kalian bisa cari di internet karena saya belum punya informasi lebih detail, cuma di bulan September itu ada festival Takabonerate. Nah, terakhir sebagai penutup untuk Indonesia bagian timur ada festival Teluk Ambon. Festival Teluk Ambon ini masih seputar kawasan bahari, jadi kalau dari Timur itu udah mostly sih kawasan bahari. Eventnya telah berlangsung dari 2005 dengan nama Pesta Teluk Ambon. Untuk detail acaranya sih bisa dicari nanti keywordnya Festival Teluk Ambon. Untuk penyelenggaranya tanggal 8 sampai 10 September di Kota Ambon. Nah, buat yang belum punya referensi kira-kira liburan mau kemana, terus kira-kira kemana ya, terus ngapain aja ya, itu adalah beberapa referensi kalender event untuk Indonesia. Jangan lupa jelajahi Indonesia, explore Indonesia, cinta Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe karena bulan depan kita masih punya beberapa kalender event buat kalian. Referensi liburan di keliling Indonesia. Bye-bye.